Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sobat akhwat dan ikhwan semua. Dalam Islam, haid adalah masa di mana seorang perempuan sedang dalam keadaan tidak suci, sehingga diharamkan untuk melakukan sejumlah ibadah seperti sholat, puasa, berhaji, dan membaca Al-Quran. Namun, ada beberapa amalan ketika haid yang bisa dilakukan. Selain ada ibadah yang tidak dapat dikerjakan, perempuan yang sedang haid juga akan merasakan kelelahan yang luar biasa. Bahkan, banyak yang harus merasakan seharian diranjang saat haid, terasa lebih mencengkram hingga tak jarang ada pula yang sampai pingsan. Jurnal Obstetrik dan Ginekologi Research mencatat, perempuan yang haid kehilangan produktivitas karena gejala yang berhubungan dengan menstruasi. Survei tersebut dilakukan pada 32.748 perempuan yang sedang haid. Meski begitu, ada loh beberapa amalan ketika haid yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga keimanan serta mendekatkan diri kepada Allah dan dapat dilakukan dengan mudah. Apa sajakah amalan ketika haid yang bisa dilakukan? Yang pertama, berzikir. Zikir merupakan amal ibadah yang dianjurkan untuk siapapun dan bisa dilakukan kapanpun. Jenis-jenis zikir pun ada banyak. Bahkan, ini bisa menjadi amalan yang bisa dilakukan oleh perempuan ketika haid. Perempuan tersebut bisa mengucapkan berbagai kalimat thayyiban seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan lainnya sebagai amalan ketika haid yang memberi keberkahan. Zikir juga bisa dilakukan untuk memohon pengampunan pada Allah dengan beristighfar dan bertobat. Para fuqaha atau ahli fikih sepakat bahwa 3 poin ibadah, yaitu istighfar, zikir, dan doa, tidak disyaratkan yang melakukannya harus dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Oleh karena itu, ini bisa menjadi amalan ketika haid yang dilakukan oleh kaum perempuan. Meskipun berhadas besar, tidak ada larangan baginya untuk beristighfar, zikir, dan berdoa sepanjang waktu selama mampu. Walaupun tidak boleh melaksanakan sholat wajib, tetapi zikir dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya tentu tidak dilarang. Yang kedua, berdoa. Sama dengan berzikir, berdoa biasa dilakukan siapapun dan kapanpun. Doa bisa juga mengandung ikhtiar untuk mendekatkan diri pada Allah dan menjadi amalan ketika haid yang mulia. Karena berdoa adalah yang Allah perintahkan setiap saat dan bisa dilakukan kapanpun. Perempuan yang sedang dalam keadaan junub diperbolehkan membaca doa apa saja, karena tidak masuk ke dalam larangan saat haid. Saat haid, perempuan masih bisa mengamalkan doa harian seperti Al-Madsurat yang merupakan kumpulan doa harian yang diamalkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, mendengarkan Al-Quran. Amalan ketika haid yang penuh pahala selanjutnya adalah mendengarkan lantunan Al-Quran. Meski tidak diperbolehkan membaca Al-Quran, perempuan yang haid tetap dianjurkan untuk mendengarnya. Dengan tetap mendengar lantunan ayat suci, hati akan merasa selalu dekat dengan Allah. Terkait dengan ini, ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang dia berkata, Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di pangkuanku saat aku sedang haid dan dia membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Meski masih ada perdebatan antara boleh atau tidaknya memegang atau mendengarkan Al-Quran, ada baiknya untuk tidak meninggalkan seluruhnya. Sebab Al-Quran merupakan pegangan umat muslim yang tidak boleh dilupakan. Jadi, jalan keluar yang baik adalah dengan mendengarkannya. Yang keempat, mendengarkan tausiah dan menuntut ilmu. Perempuan haid diperbolehkan mendatangi kajian-kajian keagamaan, baik untuk mendengarkan tausiah,
menambah keimanan, serta menuntut ilmu. Seluruhnya akan menjadi amalan ketika haid yang selain mendatangkan pahala juga menambah keilmuan bagi perempuan meski sedang haid. Imam Muslim mencatat hadis tentang keutamaan orang yang sedang mencari ilmu, yakni barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan menuju surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Selain mendengarkan tausiah secara langsung ke majelis ilmu, mendengarkan tausiah sebagai amalan ketika haid juga bisa dilakukan dengan mendengarkannya di radio, menontonnya di televisi, atau streaming di halaman internet tentang keilmuan yang luas, tanpa harus terpatok pada ilmu keagamaan. Yang kelima, bersedekah. Amalan ketika haid selanjutnya adalah bersedekah. Memperbanyak sedekah bisa dengan berbagai cara, mulai dari memberi santunan kepada fakir miskin, anak yatim, hingga menebar senyuman kebaikan kepada orang lain. Dalam hal bersedekah, Rasulullah SAW juga menyerukan dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda, "Wahai kaum perempuan, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kaum perempuanlah yang paling banyak menjadi penghuni neraka." Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dan berikanlah infak di jalan Allah, dan janganlah engkau menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik." Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Yang keenam, bersilaturahmi. Bersilaturahmi menjadi salah satu amalan ketika haid yang paling mudah dilakukan. Melakukan silaturahmi dengan mengunjungi saudara, teman, dan kerabat bisa menambah pahala dan membuka pintu rezeki sesama umat. Bersilaturahmi bisa dilakukan lewat media elektronik, mengunjungi rumah, atau melakukan kegiatan sosial. Dengan bersilaturahmi, perempuan bisa sejenak meluangkan waktu bersama dengan orang lain dan melupakan sejenak keletihan yang akan terbayar dengan senyuman teman atau saudara. Yang ketujuh, menghadiri pelaksanaan sholat hari raya. Perempuan haid boleh dan bahkan dianjurkan menghadiri pelaksanaan sholat Id, hanya saja tidak boleh ikut sholat. Ini akan menjadi amalan ketika haid yang tetap mendatangkan pahala meski terbatas karena hanya sebatas menghadiri. Rasulullah SAW bersabda, "Segenap perempuan tua, gadis, dan perempuan-perempuan yang sedang haid keluar rumah, hendaknya mereka menghadiri amal kebaikan dan ikut berdoa dengan orang-orang beriman. Untuk perempuan-perempuan yang haid hendaknya menjauhi tempat sholat." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, berbuat baik pada suami. Selama bukan untuk berhubungan intim, istri yang sedang haid tetap dapat membantu menyiapkan keperluan suaminya sehari-hari. Ini termasuk amalan ketika haid yang bagus, karena dapat mendatangkan pahala. Istri yang baik dapat membantu memenuhi kebutuhan suaminya, seperti misalnya menyiapkan makanan atau sekadar menyambut suami pulang dengan senyum. Namun jika haid terlalu sakit, lakukan hal yang hanya bisa dilakukan sebisanya. Yang kesembilan, berbuat baik pada sesama. Cakupan amal soleh sangat luas. Salah satunya adalah berbuat baik terhadap sesama. Melakukan perbuatan baik terhadap sesama manusia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang juga dapat meningkatkan silaturahmi dan toleransi. Misalnya, salah satu amalan ketika haid sebagai bentuk perbuatan baik adalah memberi makanan untuk orang yang akan berbuka puasa. Ada pahala utama bagi orang yang menyediakan hidangan atau iftar untuk orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka, dia mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang berpuasa sedikit pun." Hadis riwayat At-Tirmizi. Agar tidak kehilangan sumber pahala meski memiliki keterbatasan, hendaknya amalan ketika haid tersebut dilakukan sepenuh hati dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun kebaikan yang dilakukan akan tercatat sebagai amalan yang baik. Wallahu a'lam. Sekian dari saya.
Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.